Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amara. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumil amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Sadaqallahu alazim. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Mari kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah yang Maha Syukur. Atas izinnya, atas ridhonya kita masih diberikan kesempatan ya Allah untuk menghidupkan hati kita dalam nilai-nilai kebaikan dan ketaatan yang dalam ilmi. Semoga kehadiran kita ini menghantarkan rahmat Allah kepada kita semua, maghfirah kepada kita semua, dan memberikan keberkahan bagi lingkungan kita sehingga lahir menjadi masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam kita curahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, juga kepada umatnya kita yang di akhir zaman ini diberikan kekuatan oleh Allah bisa mengikuti langkah-langkah nubuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan hingga akhir hayat kita tetap menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad SAW di yaumul mahsyar nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tanpa terasa hari ini kita memasuki bulan Sya'ban, tepatnya tanggal 10 Sya'ban 1446 Hijriah, dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentu saja bulan Sya'ban ini adalah merupakan bulan yang kalau dalam satu hadis sebut Syahrul Sya'ban, syahri itu bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid, itu hadisnya dhaif, tapi dia itu diangkat oleh hadis yang sahih. Yaitu diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah. Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ya Rasulullah, lam araka tasum syahran min syuhuri ma tasum min Sya'ban." Aku tidak pernah melihat engkau berpuasa di bulan, salah satu dari bulan yang ada 12 bulan itu, ma tasumuran, sebagaimana bulan Sya'ban kamu berpuasa. Kata Nabi menjawab dari apa yang ditanya oleh Usamah bin Zaid. Dzalika syahrul yaghfurun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Itulah bulan yang dilalaikan manusia baina Rajab, di antara bulan Rajab dan Ramadan. Dan di bulan itu pula wa huwa syahru tufihil amal ila Allah rabbil alamin. Di bulan itulah sebenarnya diangkatnya semua amal-amal kita. Paham, dan aku suka kalau ayurfa'a amali wa ana shaim. Aku suka sekali kalau di bulan itu aku diangkat dalam kondisi aku berpuasa. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, melihat dari teks hadis ini, maka kita menemukan bahwa ternyata bulan ini adalah bulan yang memiliki keistimewaan. Ya.
Apa keistimewaannya? Keistimewaan adalah bulan ini adalah bulan persiapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk datang atau untuk menghadapi bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, bulan ini juga adalah bulan istimewa bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena bulan ini didoakan oleh Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barikna Ramadan. Yang ketiga, bulan ini jadi istimewa karena bulan ini ternyata adalah bulannya turfa'u fihi al-amal ila Allah Rabbil alamin. Bulan ini ternyata adalah bulan diangkat amal-amal soleh kita. Masya Allah, tabarakallah. Tidak semua orang setiap amal itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari itu diangkat Senin dan Kamis, tapi ada syarat yang Nabi sebutkan yang harus dilewati bagi orang-orang yang amal-amal yang mau diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat-syarat itu salah satunya adalah niyatul ikhlas karena Allah. Syarat itu adalah salah satunya adalah dengan kita melakukan berdasarkan apa yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat ketiga itu adalah bagaimana amal soleh kita itu menghantarkan kita menjadi amal yang membuat kita memiliki akhlak karimah. Tiga hal inilah yang memang harus kita lewati dan perjalanan kita di dalam apa? Supaya amal-amal kita diterima oleh Allah. Sebagaimana mungkin Bapak Ibu sekalian, kalau mungkin kita masuk dalam satu perusahaan, suatu mungkin tempat pekerjaan, maka itu ada syarat-syarat mutlak yang harus dia penuhi. Contoh, orang masuk misalnya suatu pekerjaan, suatu perusahaan, usianya misalnya 30 tahun ke bawah. Terus kemudian punya spesifikasi kebutuhan yang ada. Terus kemudian kalau orang yang masuk ke suatu tempat pekerjaan, misalnya dia adalah orang yang misalnya memiliki sertifikat, ya, dan bla 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 semua. Begitu juga amal ketika sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, syarat itu harus dipenuhi. Tapi subhanallah, Allah berikan satu waktu. Ketika satu waktu setiap minggu Senin dan Kamis dan hari puasa naik amal kita. Kemudian ketika setiap tahun ternyata Allah catat itu ada waktu yang dimana waktu itu adalah bulan, yang dimana bulan itu adalah bulan yang ternyata terbaik untuk diangkat amal-amal soleh kita. Ternyata itu adalah bulan Sya'ban. Masya Allah. Bukan itu saja Bapak Ibu sekalian. Ternyata satu tahun itu Allah pilih dari bulan itu bulan Sya'ban. Ternyata ada bulan yang namanya apa? Allah pilih dari satu bulan itu, dari setahun itu apa? Nisfu Sya'ban. Itu bulan Nisfu Sya'ban. Yang ternyata Nisfu Sya'ban itulah yang apa? Yang merupakan bahasanya waktu yang istimewa, yang salah satu disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi Imam Syafi'i itu pernah berkata, inna du'a yustajibu fi lailatul jum'ah. Sesungguhnya doa itu akan dijawab pada hari malam Jumat, wailatul adha, kewalalatil adha, walaitul adha, yaitu di malam Idul Adha, walatul fitri, di malam Idul Fitri, wa awal, yaitu pertama di malam Rajab dan di malam nisfu Sya'ban. Ini disebutkan oleh Imam Syafi'i. Beliau adalah terkenal dengan hafal Quran dan hafal hadis yang luar biasa. Jadi beliau mengatakan demikian karena beliau melihat banyak ada hadis yang memang ternyata, dan itu diiyakan oleh Abdullah bin Umar, bahwa ada 6 malam yang doanya tidak akan tertolak dan turun doa, yaitu adalah malam yang tadi saya sebutkan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun yang kita lihat dari hadis ini yang terakhir adalah zalika syahrul yaghfurun nas, yaitu pada saat itu, bulan itu, ternyata manusia lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lupa kepada agama ini.
Dan inilah materi hari ini, kita bahas tentang penyebab lalai. Penyebab apa, Pak? Lalai. Kenapa kita angkat ini? Karena peristiwa yang terjadi sekarang adalah kaitan dengan kelalaian. Contoh ya, kita ada kisah nyata, supir bawa apa? Barang di tol, kemudian nabrak apa? Banyak mobil di tol. Usut tuna usut, katanya remnya apa? Belum. Itu tanda lalai apa bukan? Lalai apa bukan? Lalai. Bukti bahwa dia itu apa? Lalai. Karena setiap apa yang dia selalu kerjakan, dia harus siapkan itu supaya apa? Jalannya bisa lancar. Lalaian. Kedua lagi, ada kebakaran. Terjadi kebakaran, misalnya ada terjadi di mana? Glodoknya. Wah, itu kebakaran hebat. Ada yang lalai di situ? Ada lalai. Konon lalainya bukan hanya urusan listrik ke listrik, tapi ternyata lalainya banyak yang di situ orang-orang yang melakukan apa? Kemaksiatan. Dan banyak cerita-cerita dalam kehidupan kita, ternyata permasalahan yang terjadi pada kehidupan manusia di era ini karena adanya kelalaian. Ada orang juga punya anak yang dia mungkin asik hari-harinya dengan berinteraksi dengan HP. Karena bertahun-tahun mungkin tidak diatur oleh orang tuanya. Kemudian terjadilah kelalaian. Apa kelalaiannya? Ada seorang anak yang dia itu apa? Berteman, berchat dengan siapa? Orang yang tidak dikenal. Kemudian apa? Dia bertemu. Kemudian apa yang terjadi? Dia apa? Dibunuh, diperkosa. Kemudian diambil itu namanya barang-barangnya dan sebagainya. Awalnya dari sebab kelalaian. Oleh karena itu, kelalaian ini sesuatu yang harus kita hindari. Ya. Kenapa? Karena dia di dalam ayat-ayat Al-Quran kita temukan adalah sesuatu yang mengantarkan seorang itu melakukan dosa. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan kita, apa yang disebut lalai? Al-ghaflatu hiya ghaibatu syai' adil ba'dil insan wa 'adamu tadhkuruhu lahu wal ghaflah allati turidu al-hadits 'anha wa tahdhiru minha hiya ghaflatu an ibadatillah wa liqa'i subhanahu. Jadi kelalaian itu menurut para ahli, para ulama terdahulu adalah tidak adanya sesuatu dari pikiran seseorang, ya. Atau mereka itu adalah orang yang anil baril insan, yang dia itu apa? Tidak peduli. Manusia itu yang tidak ada rasa dia mengingat hal tersebut. Padahal itu sudah pernah dia mendapatkan ingatan tersebut. Nah, makanya oleh karena itu kelalaian itu ternyata adalah merupakan bahasa para ahli hadis, itu adalah al-hiya al-ghaflatu min ibadatillah wa liqa subhanahu wa ta'ala. Jadi itu kelalaian itu adalah kelalaian ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah mengatakan penyebab kiamat itu karena lalai. Penyebab apa? Kiamat itu karena banyak orang yang lalai. Wahum fi ghaflatin ma'ridun, mereka itu adalah orang-orang yang berpaling kepada Allah, berpaling kepada itu yang namanya hari kiamat. Itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan juga agar kita menjauhi kelalaian itu, janganlah kamu mengikuti orang-orang yang hatinya lalai. Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a wa kana amruhu furata. Ternyata kalau kita lihat akibat salah satu berteman dengan orang yang lalai, kita pun akan jadi apa? Lalai.
Dari sini saja sudah kita melihat dalam ayat yang lain Allah mengatakan bahwa wala takum minal ghafilin, janganlah kamu jadi orang-orang lalai. Kenapa? Lalai ternyata memberikan efek yang sangat besar bagi kehidupan kita. Anak itu kalau dia misalnya sholatnya tidak pernah dia kerjakan, lambat laun dia akan lalai dengan apa? Kebaikan berikutnya. Kenapa? Karena ternyata yang namanya kebaikan pertama yang Allah hadirkan di tengah kita itu adalah apa? Sholat. Gitu. Jadi ternyata subhanallah, Allah mengatakan demikian itu supaya kita apa? Kita tidak termasuk orang-orang yang apa? Lalai. Ayat Quran banyak Bapak Ibu sekalian, kalau saya ingin kasih tahu ya, contoh Allah mengatakan tahdirnya atau peringatan kepada manusia yang lalai itu adalah wa idza akhadha rabbuka min bani adam min dhuhuri dzurriyyatihim wa asyhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamah shahidana an taqulu yawmal qiyamah in kunna an hadha ghafilin. Kita itu Masya Allah, kita ini termasuk orang-orang yang mungkin, tahukah kita dulu kita pernah bersaksi di hadapan Allah. Sebelum kita hadir di muka bumi ini, kita bersaksi di hadapan Allah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Tapi ternyata mereka mengatakan, kalau syahidna, benar kami bersaksi. Tapi apa? Mereka itu ternyata yaumul qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Ternyata pada hari kiamat kami termasuk orang-orang yang apa? Ghafil, lalai terhadap hal itu. Makanya kita tuh setiap azan 5 waktu diingatkan terus syahadat, betul nggak Pak? Ida syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, kan itu kan ya? Kalimat muazin terus berkumandang setiap 5 waktu itu. Supaya apa? Ingat tentang apa yang telah kita obrolkan, yang apa kita ungkapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kita lahir di bumi ini. Biar kita ingat tentang hal itu. Kemudian juga mungkin kita juga kalau dilihat dari ini ya, saya baca dari ayat-ayat Quran itu, bukan itu saja manusia lalai terhadap kesaksian pada diri dia, yaitu apa? Mereka juga lalai, kata Allah, wadhkur rabbaka fi nafsi tadarru wa khifatan dunal jahra minal qawli bil ghudwi wal asal wa takun minal ghafilin. Manusia itu ternyata Allah perintahkan mereka untuk berzikir di waktu pagi dan petang. Kayak begini nih kita nih berzikir. Kita nih berzikir nggak Pak? Berzikir. Bapak nggak usah bertasbih saja mendengarkan saya. Menurut Rasulullah SAW sudah kategori berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Itu pada saat itu Allah perintahkan kamu berzikir di waktu pagi, di waktu petang, agar kamu bukan termasuk orang-orang yang lalai. Masya Allah. Allah lagi mengatakan bahwa lalai itu ya dikatakan bahwa ketika seorang itu lupa kepada ayat-ayat Allah, wa inna katsiran minan nas an ayatina laghafilun. Jadi kebanyakan manusia itu terhadap ayat Allah itu lupa. Betul lah, betul. Iya. Kita misalnya gini Pak. Kalau ini kata Nabi, kata siapa? Man qoma bi asyri. Barang siapa yang membaca 10 ayat, lam yuktab minal ghafilin. Enggak, dia termasuk orang-orang yang lalai. Kalau ternyata dalam 1 hari dia tidak baca 10 ayat, lalai. Kata Nabi SAW. Kenapa? Karena kita tahu kenapa Quran disebut zikr, ingatan. Karena apa? Suruh ingat kita dengan Allah. Karena cara untuk supaya kita ingat kepada Allah adalah salah satunya dengan apa? Al-Quran. Itu Allah sebutkan demikian. Atau ada orang yang lain-lain disebutkan wa inna katsiran ayatil ghafilun, itu adalah orang-orang yang disebutkan la yata'ammulu wa la yatafakkaru fi ayatil kauniyah. Ketika dia tidak berinteraksi dengan ayat kauniyah termasuk lalai juga. Contoh Pak, kita tahu banyak ayat-ayat kauniyah, banyak gak? Kita sakit,
Ayat kauniyah bukan itu. Ayat kauniyah bukan. Nah, ada orang miskin. Ayat kauniyah bukan, Pak. Ada bencana, ada angin, ada longsor. Apalagi kemarin ada apa tuh di Los Angeles, ada kebakaran. Ayat kauniyah bukan, Pak. Ayat kauniyah bukan. Pernahkah kita ambil pelajaran? Ketika sakit kita ambil pelajaran, ya Allah. Kita ambil pelajaran bahwa ternyata sakit ini ada penyebabnya. Pertama, kata Nabi, dosa. Ya, pertama apa? Dosa. Kedua, karena kelalaian. Bisa jadi karena mungkin lalai, makannya tidak teratur, betul kan? Bisa jadi karena apa? Karena makanannya banyak, sehingga apa? Prosesnya tidak terurai dengan baik, dan sebagainya dan sebagainya. Artinya apa? Kita harus pahami betul bahwa banyak ayat-ayat kauniyah kalau kita pikirkan itu jadi pelajaran. Banyak ayat-ayat kauniyah yang membuat kita jadi justru apa? Lalai. Ada seperti itu, ada apa? Orang dari kehidupan dengan diberikan kemiskinan, dia tambah lalai jauh kepada Allah. Dia menyalahkan Allah. Dan ngapain orang dah ngaji? Ngapain orang sholat tahajud? Dan kini-kini kan ada perubahan ini. Jadi seolah-olah Allah tidak mendengar keluhan dia. Padahal Bapak Ibu sekalian, kalau kita jujur, Allah sudah jamin wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Udah jelas itu mah. Kalau kita dekat kepada Allah, kita ikuti apa aturan Allah, aturan main agama ini, pasti Allah bukakan pintu-pintu apa? Rizki yang tanpa disangka-sangka. Masya Allah. Ini makanya boleh jadi dia lalai, tidak berinteraksi selain daripada Quran. Dia tidak berinteraksi dengan ayat-ayat kauniyah. Kalau bahasa lagi, tidak berinteraksi dengan ayat-ayat. Berikutnya adalah ayatul kubra. Ayat kubra itu apa? Tanda-tanda akhir zaman. Maka penting kita pahami itu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita lalai tadi yang mungkin tampak mazahirul ghaflah zaman sekarang kata para ulama adalah mereka tidak ada keinginan untuk memahami Quran. Betul nggak Pak, Bapak Ibu? Coba lihat, perhatikan. Saya nanya Bapak Ibu, siapa di antara Bapak Ibu setiap Ramadan, setiap apa? Ramadan itu baca terjemahnya 30 juz, ngacung. Boleh pulang duluan, silakan. Boleh pulang. Ada 30 juz. Padahal Quran sudah dijelaskan, hudalil muttaqin. Hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Berarti kita bukan sekedar baca. Baca mah itu mah fungsi Quran, ta'abudi baru awal dari fungsi Quran yang kita lewati, yaitu apa? Kita cuma hanya baca nyari pahala. Tapi yang kedua yang Allah inginkan bahwa kita harus menjadikan Al-Quran itu sebagai tarbiyah. Apa tarbiyah itu Pak? Bu, petunjuk, pendidikan bagi kita supaya kita menjadi hamba yang bertakwa. Maka kita akan temui setiap Ramadan, datang Ramadan bulan Quran, baca Quran lagi, tapi anger tetap korupsi. Anger tetap suka dengan kemaksiatan. Anger mungkin tetap dengan apa? Dengan kehidupan yang dia seperti biasanya. Tidak ada perubahan. Padahal Ramadan adalah bulan apa? Keberkahan. Artinya apa? Bulan perubahan. Tambah lagi kesolehan, tambah ketaatannya, tambah kebaikan dan sebagainya. Jadi jamaah sekalian dirahmati Allah. Ini kalau kita lihat ini, al-ghaflah kedua itu adalah katakan ibadatillah, yaitu apa? Ketika kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul apa betul? Wa wailul musallin. Kan ada bacanya kan ya? Celaka orang-orang yang melaksanakan sholat. Biasanya kalau Allah itu kalau bicara perintah sholat pakai aqimus sholat. Pakai apa? Aqimus sholat. Artinya tegakkan sholat, tegakkan waktunya, tegakkan itu namanya rukun-rukunnya, tegakkan itu yang namanya pemahamannya.
Itu yang Allah inginkan ketika bicara tentang sholat. Tapi ketika sholat ini, surah ini kan surah Al-Ma'un, setengahnya dia turun di Mekah, setengahnya turun di Madinah. Yang ternyata di Madinah itu ada orang munafik, yang mereka itu kalau sholat, kalau ada Rasulullah jadi imam, kalau Rasulullah tidak jadi imam, dia itu apa? Tidak mau sholat. Itu orang munafik. Makanya dia fawail muslim, celaka kamu sholatnya. Kamu mas sholatnya cuma apa? Karena manusia. Bukan karena siapa? Allah. Boleh jadi kamu sholat, tapi kamu sholat hanya apa? Menggugurkan kewajiban. Ini seolah-olah begini sebenarnya Allah sampaikan. Saya ingin supaya kalau sholat mah cuma apa? Ya gugur aja, yang penting mah sholat. Padahal sholat itu bisa merubah segalanya. Betul nggak Pak? Bu, inna sholata tanha adil fahsya'i wal munkar. Betul nggak? Bisa merubah diri dan bisa merubah orang lain. Itu sholat yang luar biasa, itu sholat. Jadi kalau kita lihat fawail musallin alladzina hum an sholatihim sahun, mereka itu lupa, lalai sholatnya. Waktunya subuh jadi jam 7 ya. Ada di sini segitu Pak, ada di sini. Di tempat yang lain Pak ya. Di sini mah nggak ada, alhamdulillah. Kalau sholatnya 4:30 di sini kan Pak ya. Alhamdulillah. Udah ada juga sholat zuhur jam berapa Pak? Jam 3 mau menjelang apa? Asar. Ada orang sholat karena untuk menggugurkan aja kewajiban dia, tapi dia tidak apa? Menjadikan sholat ini suatu apa? Kebutuhan. Oh saya itu butuh Allah, senang. Ada sholat Allahu Akbar, aduh senang ketemu Allah lagi ya Allah. 5 waktu Pak, alhamdulillah. Kita 5 waktu, bayangkan dulu kalau misalnya Rasulullah SAW tidak meminta atau tidak bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam agar dikurangi 50 waktu jadi 5 waktu, bisa kebayang Pak. Kalau 50 waktu, kasihan tukang azan sama imam. Kalau 50 apa? Kasihan nggak? Kasihan. Azan we kerja. Jadi akhirnya kudu digaji kata ketua DKM. Jadi akhirnya ketua harus dia apa? Kasihan orang tidak bisa beraktivitas ya, tapi alhamdulillah 5 waktu sama dengan 50 waktu. Sayang sekali Allah udah ingatkan jarinya 5, jangan lupa 5 waktu. Sebelah kiri jarinya berapa? 5 waktu. Coba Bapak kalau ada kaki atau mungkin jari ini dipotong, kira-kira bagaimana Pak? Ada yang mau? Ada yang mau Ibu? Jarinya dipotong mau? Tuh. Bisa bayangkan Allah sering mengingatkan terus, bahkan wa fi anfusikum kata Allah, pada diri kamu juga ada Allah, itu ada ingatan-ingatan supaya kita itu apa? Tidak lupa kepada Allah. Konon katanya juga, mohon maaf, tubuh kita Pak, Ibu, itu tulang-tulangnya bentuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan kalimat ini saja bentuknya Allah. Ini aja bentuknya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat ini saja sudah banyak mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya apa? Allah. Jangan lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ini Allah mengingatkan banyak. Yang ketiga, ibadah tadi. Karena ada orang kan ibadah kan sholat ya Pak ya. Kedua kan yang namanya itu doa. Ada orang mungkin boleh jadi dia berusaha. Ada orang bekerja tapi tidak minta gaji. Ada nggak gitu Pak? Ada memang sih. Ya, tapi jarang kita temukan. Jadi dalam bahasa kita termasuk kebodohan ketika kita apa? Bekerja tapi tidak minta apa? Gaji. Ya. Kalau kita ibadah harus apa? Minta doa ke Allah. Oke, ketika ada orang yang dia harusnya antas salam lantas jalan, kata Nabi, berhenti, doa dulu. Sholat kamu itu untuk siapa? Untuk kamu meminta. Kenapa? Karena apalah artinya ibadah kalau kita itu tidak apa? Berdoa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah jelas itu.
Kalau kita ibadah jangan lupa doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apalagi salat wajib setelah itu doanya makbul, mustajabah. Maka orang-orang yang alladzina yastakbiruna ibadati, dan dia itu adalah orang yang sombong dalam ibadah kepada Allah, itu adalah orang salah satunya para ahli tafsir mengatakan dia tidak mau berdoa kepada Allah. Nauzubillah min. Ketiga, al-ghaflah 'anil akhirat. Kita itu ada yang namanya lupa dengan hari akhirat. Hari apa? Akhirat. Saya nanya ke Bapak Ibu sekalian, misalnya, kita hidup ada akhirnya enggak? Di dunia ini ada akhirnya? Ada. Ketika kita tahu itu ada akhirnya, berarti kita ada ujungnya. Berarti kita harus tahu bahwa kita harus apa? Mempersiapkan diri menghadapi itu semua. Karena orang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang dia apa? Siap menghadapi hari akhirat. Berarti dia sudah siapkan perjalanan yang panjang. Perjalanan panjang. Kalau di dunia ini paling banter kita tuh hidup berapa tahun? 60 sampai 70 tahun. Kalau kita nanti di akhirat, mohon maaf, di yaumul mahsyar berapa tahun? 1000 tahun. Di alam kubur selama dunia ini apa? Berputar. Kemudian nanti di akhirat lagi, nanti masuk surga, khalidina fiha abada, selama-lamanya. Masya Allah. Coba Bapak Ibu sekalian, kita lihat kehidupan kita yang cuma sebentar ini, jangan kita sia-siakan untuk apa? Kehidupan yang lama di akhirat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kamu jangan lalai dengan akhirat. Kamu siapkan untuk menghadapi akhirat. Ya bagaimana caranya Ustaz? Ya berarti kita harus manfaatkan waktu sisa hidup kita. Mohon maaf, kita kan lansia semua di sini. Betul nggak? Ya. Ngacung yang bukan lansia, ngacung. Ada Pak di sini. Anak-anak juga lansia. Betul nggak? Pak RW ya? Ya. Betul Pak Dekan. Kita lansia semua nggak? Lansia itu apa? Lanjut usia. Semua kita dilanjutkan usia kita. Betul? Kolot. Jadi artinya Bapak Ibu sekalian, ternyata subhanallah, kalau kita lihat usia kita bukannya bertambah, sebenarnya malah berkurang. Ma Allah yang tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai begini, ada orang datang kepadanya kematian, dia mengatakan qala rabbirji'un, kata Allah. Kamu jangan sampai ketika orang dia udah mati, dia tuh mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku, la'ali a'malu salihan bima taraktu, kalla innaha kalimatun wa qailuha min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ini adalah penyesalan Pak Ibu sekalian. Sekarang itu banyak orang yang mati tanpa apa permisi. Betul nggak? Assalamualaikum. Halo, masih hidup nggak Pak? Ibu masih hidup? Assalamualaikum. Itu orang sekarang kalau mau meninggal nggak ada apa, nggak ada kalimat-kalimat apa gitu ya. Mohon maaf saya ingin pergi jauh, nggak ada itu sekarang. Ya, kalau disebut Nabi mah al-mautu fujaah, matinya mendadak. Mendadak itu tuh nggak ada kabar, nggak ada alamat. Betul. Ada yang lagi tidur begini, lagi ngaji, tiba-tiba mati. Ada. Karena malaikat Israel itu suka kepada orang yang tidur. Karena orang yang tidur itu gini Bu, biar Ibu tahu Bapak, coba lihat kalau orang yang mau mati, dia akan apa? Banyak tidurnya ketimbang apa? Meleknya. Karena mata ya mutu, dilihat dari apa? Orang mau meninggal itu dari apa? Dari apa? Mata. Nah, kata malaikat Israel, wah ya Allah, ini udah bosan hidup. Kenapa? Dia sare wae dia. Karena kalau orang yang mau meninggal, dia akan sare terus selamanya. Betul. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan main-main. Baik kurucang mata dia. Kamu lagi ngawas. Ya kalau ngawas itu apa? Malaikat Israel, udah siap. Langsung laporan ke Allah, saya tersipulan. Itu lagi ngaji tidur, lagi sholat tidur.
Coba lihat, ini masih mending dia bisa tidur masih bisa ini, masih ditahan oleh malaikat Israel. Tapi kalau ada orang yang naik motor, naik mobil, nyupiran, bis, dia tidur, kira-kira mati nggak dia? Mati apa tidak? Banyak kejadian microslip, baru sebentar doang tidurnya, langsung tiba-tiba ada di di alam yang lain. Coba perhatikan, Allah tuh subhanallah, jadi sudah ngasih tanda-tanda. Makanya kalau kita lihat ada orang yang banyak tidurnya, kan udah ngeletak, udah penyakitnya kuat, udah bahasanya sudah stadium 4 gitunya, dia banyak tidurnya, maka disitulah udah saatnya biasanya dia itu akan meninggalkan dunia. Makanya selama kita mau hidup di dunia, sering banyak melek, Pak. Banyak apa? Melek kitanya. Sadar. Kenapa? Supaya nggak lalai. Karena kalau orang yang sering tidur, maka dia akan lalai. Biasanya. Maka dia mengatakan lalai. Saat mungkin kalau dia berharap, ya Allah, aku ini beramal soleh, hidupkan aku kembali beramal soleh yang dulu aku ini melalaikan, meninggalkan amal soleh itu. Ya kan, sampai begini kata Nabi, tidak ada penyesalan penghuni surga. Surga itu nggak akan sesal, cuma satu. Dia lewati hidupnya cuma 1 jam dia tidak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, lalai. Makanya orang surga aja nyesal. Ya Allah, kenapa aku nggak ini? Kenapa aku nggak ini? Kalau orang, kata Nabi SAW, ada sahabat mau meninggal surga, mengatakan ketika dia dapat informasi dari Nabi ketika meninggal, dia itu menyesal, ya Allah, kenapa aku rumahnya nggak jauh dari masjid? Tuh sampai begitu. Ya Allah, kenapa aku nggak berinfak yang lebih baik? Ya Allah. Jadi ketika orang mau sakaratul maut, ketika dia mau meninggal, dia ada penyesalan. Kenapa? Karena ketika kita itu nanti sakaratul maut, ditampakkan kebaikan kita semua, Bapak Ibu sekalian. Maka ada orang nanti ketika sakaratul maut, aduh, kenapa aku ini gak melakukan kebaikan-kebaikan ini? Jadi kelalaian itu, penyesalan lalai itu ketika Ketika sakaratul maut. Ketika nanti di yaumul mahsyar, Masya Allah. Oleh karena itu, kita harus manfaatkan waktu kita. Kemudian orang kuflah, selain kuflah pada hari kiamat, kita tuh lalai. Selain tadi lalai terhadap kiamat, kiamat itu kan kiamat itu pertama tadi Pak? Lalai terhadap tanda-tanda akhir zaman, kata ulama. Kemudian tanda-tanda di alam kubur. Itu alam kubur Pak. Siapa yang sudah siap mati? Apa tandanya orang siap mati? Wah, biasanya dia baca surat Tabarok Pak. Baca rajin surah Tabarakalladzii biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Enggak lalai dia. Kenapa? Karena dia tahu surah Tabarok itu adalah mencegah dari azab kubur. Rajin Pak supaya enggak lalai. Nah, ada kelima, aghflatu an dzikrillah, yaitu lalai terhadap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, man adallu mimman yad'u min dunillah wa la yastajibu lahu minkum yad'uhum du'a'in ghafir. Ya, orang yang disesatkan dari Allah adalah orang yang berdoa selain kepada Allah, dan mereka ada orang yang tidak akan diterima pada hari kiamat karena doa mereka itu ghafilin. Ya, mereka tidak ada manfaat, orang-orang yang lalai. Jadi ketika zikir, kita ingat Allah. Kalau mohon maaf Bapak Ibu, kalau zikir istighfar, ingat dosa, bentar. Astagfirullahaladzim. Orang yang banyak dosa, ya Allah. Ingat dosa bukan hanya diri pribadi, ingat dosa itu istri kita, ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa istri saya. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa anak saya yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Makanya Allah puji itu orang yang suka begitu. Coba lihat dalam surah Az-Zariyat, mustanfirina bil ashar. Jadi penghuni surga itu ternyata kalau di waktu sahur dia istighfar, dia ingat dosa-dosanya, dosa diri dia, keluarga dia, orang tua dia. Masya Allah, ingat dosa. Ketika kita baca la ilaha illallah, kita ingat tiada Tuhan melainkan Allah. Tahlil, berarti kita ingat mati. Kalau tahlil itu sebenarnya, kenapa kita disuruh banyak tahlil itu? Supaya kita tuh ketika mau meninggal gampang ngucapin la ilaha illallah. Karena dia pintu surga.
Nanti Bapak Ibu mau masuk surga, pintunya itu ada apa? Ada kuncinya. Namanya apa? La ilaha illallah. Kalau kita jarang baca la ilaha illallah, nggak dapat kuncinya, Pak. Bahasan begitu. Ternyata kalimat la ilaha illallah itu pembuka masuknya kita husnul khotimah. Ya, biar gampang mudah kita untuk masuk surga, sering baca kalimat la ilaha illallah. Tahukah kita ketika kita baca la haula wala quwata illa billah, ternyata kalimat itulah yang membuat apa, Pak, Bapak Ibu? Pemedalan surga. Surga banyak kenikmatan. Allah hadirkan kepada kita nanti di surga dengan berbagai jutaan miliaran kenikmatan yang ada karena sebab kalimat apa? La haula wala quwata illa billah. Muncul, itu namanya apa? Pohon surga. Muncul, itu nama bidadari surga. Masya Allah. Muncul, itu namanya sungai-sungai di surga. Muncul, itu namanya apa? Permata-permata di surga. Muncul namanya istana-istana di surga. Kalimat la haula wala quwata, zikir kita kepada Allah. Tidak ada kekuatan melainkan Allah. Karena dialah yang akan menciptakan itu semua buat kita. Amin. Baca lagi subhanallah wa bihamdihi. Kalimat ini kata Nabi, kalimat yang ringan, khafitani, gitu ya. Tapi sakilatani fil mizan. Tapi berat nanti di akhirat. Kita itu Masya Allah, amal soleh kita sedikit, Bapak Ibu sekalian, tapi diberatkan dengan kalimat apa? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi rabbil azim. Tuh, tasbih dan apa? Tahmid. Kalau kita menyucikan Allah, Allah akan sucikan kita. Kalau kita memuji Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat kepada kita, insya Allah. Makanya subhanallah bihamdi itu jangan lupa dilewati dalam zikir-zikir kita. Subhanallah. Ini salah satu zikir yang membuat kita tidak lalai. Kemudian keenam adalah al-ghaflatu an i'tibar min sirat sabiqin. Kita jangan lupa dengan pelajaran cara dengan sejarah terdahulu. Kita ambil pelajaran. Ambil pelajaran, kata Allah. Lihat itu Fir'aun. Wal yawma nunajjikum bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina ghafilun. Itu kata Allah. Hari ini kamu apa? Kami selamatkan jasadmu, wahai Fir'aun, biar jadikan bagi orang-orang sesudah kamu tanda kekuasaan Allah. Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami. Itu kata Allah. Pelajaran, Pak. Fir'aun pelajaran. Ada yang namanya orang-orang dulu, karena pendapat mungkin kita bahasanya musibah bencana jadi pelajaran. Maka sering ada peringatan, Pak. Mohon maaf. Ini bahasa ini mengingatkan kita pentingnya ada peringatan. Negara satu-satunya negara yang banyak peringatan adalah negara apa? Indonesia. Dia mengikuti perintah Allah. Apa? Diingetin terus, Pak. Tuh, betul. Kita ada peringatan 17 Agustus, betul kan, Pak? Ada peringatan apa? Nuzulul Quran. Ada peringatan semua itu. Ini jelas sekali diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada orang yang mengatakan bid'ah, berarti dia tidak paham Al-Qur'anul Karim. Padahal ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala apa perintahkan. Ingat tuh peristiwa itu, biar jadi pelajaran. Jangan seperti Fir'aun yang sombong, yang mengaku dia sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, yang melakukan kezaliman kepada rakyatnya. Ingat pelajaran itu, pelajaran. Ingat kaum Ad, ingat kaum Samud, betul kan? Ingat kaum Nabi Shu'aib, Masya Allah. Bagaimana dia mengurangi takaran. Mengurangi takaran. Tahu takaran, Pak? Berpuluh curang. Bahayanya luar biasa. Allah turunkan azab, gempa kepada kaum Nabi Shu'aib. Karena apa? Karena dia berlaku curang. Nauzubillah min zalik. Makanya kita, Pak, kalau memahami itu Quran itu, Pak, kalau dalam hadis itu ternyata hadis yang dhaif, kita kembalikan ke Quran. Itu kata Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Bagaimana kaifa natamal sunnah? Bagaimana kita bersikap terhadap sunnah hadis?
Ketika itu dia bertentangan, misalnya maaf, dia tidak ada hadisnya, atau hadis yang mungkar, atau hadis yang maudhu, palsu yang dibuat oleh para ulama terdahulu, ternyata kemudian apa? Dia itu tidak ada, maka kembalikan pada Quran. Quran kembali. Apakah bertentangan Quran? Kenapa? Karena posisi petunjuk kita pertama adalah Al-Quran. Baru apa? Hadis Nabi SAW. Baru ijma ulama. Baru qiyas menurut pendapat para ulama terdahulu. Jadi Bapak Ibu sekalian penting kita memahami Quran. Ya, kenapa? Karena standar utama. Alhamdulillah. Itu Allah jelaskan begitu. Nah, begitulah. Dan pada akhirnya Allah mengatakan awaqibul ghaflah. Apa yang menyebabkan orang nanti akan apa? Ghaflah itu, maka Allah mengatakan maka dia akan mengalami tariqu ilal halak wad dimar. Akan terjadi kerusakan. Di muka bumi ini kalau orang banyak yang lalai, kalau mereka banyak orang lalai, bahkan terjadi kerusakan di mana-mana, mulai moral, yang mungkin akan terjadi peristiwa bencana dan sebagainya. Dan ghaflah ini juga kata Allah min sifatin nar. Orang-orang yang masuk neraka itu rata-rata adalah ghaflah kata Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Orang-orang yang disebut ghaflah dan sebabnya orang-orang itu apa? Termasuk yang rugi kata Allah Subhanahu wa taala. Walaqad zarana li jahannam. Kebanyakan orang Allah ciptakan dan jahanam itu kebanyakan dari kalangan jin dan manusia. Nah, mereka punya hati tapi mereka tidak mau memahami. Mereka punya pandangan tapi dia apa? Punya mata tapi dia mau melihat lebih seru. Walau ma'adhan lesmibah, mereka punya apa? Peningat, tapi dia tahu mau mendengar. Kata Allah mereka adalah seperti apa? Binatang, bahkan tapi lebih buruk dari binatang itu sesat. Ula'ikumul ghafilun, mereka termasuk orang-orang yang lalai. Na'udzubillah min zalik. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah. Berikut juga kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lalai itu selit, itu selit syaitan, gampang dikuasai syaitan. Gampang apa? Setan. Tapi kalau kita orang bertakwa ingat langsung, wah ini setan, saya harus jauhi. Inilah luar biasanya bagaimana Allah menyampaikan kepada kita agar menjadi orang bertakwa. Apa orang bertakwa? Orang yang berilmu, tahu mengetahui langkah-langkah setan, sehingga ngaku yang langsung ingat kepada Allah, berlindung dari setan. Inilah salah satu yang akibat kalau kita lupa lalai kepada Allah, kita akan mendapat kerugian di dunia dan akhirat. Nauzubillah min zalik. Maka materi ini materi yang paling dasar untuk menghadapi kondisi kita supaya kita termasuk orang-orang yang ingat pada Allah, ingat dengan ayat-ayatnya, ingat beragam akan nama kebaikan-kebaikannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Sya'ban kita dapat keberkahan, kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita sampai usia kita bulan suci Ramadan, kita bisa menikmati Ramadan, kita merasakan kenikmatan rahmatnya dan keberkahannya, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diterima semua amal soleh kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak pertanyaan, tutup aja ya panitia, panitia ya tutup aja. Tutup aja ya, karena kita waktunya sudah jam genep pas belum ya. Pada jam saya tinggal 1 menit lagi. Kita tutup aja doa dengan baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah, dzakir syakirin. Alhamdulillah, mazidul hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali اللهم اغفر لنا ذنبا كله وذكر واجر السر وعلانيه. اللهم تنبل لا كفرت اللهم لا فرست ولا دين هديت ولا مريض شفيته ولا مؤمنا لدى مجاهدا ستر حاجه الدنيا قريت يا ارحم الراحمين. اللهم الحق حق وارزقنا والباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. اللهم نسالك الهدى والتقى والعفو والغنى. نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم نسالك رضاك الجنه ونعوذ بك من سخطك النار. اللهم نسألك حبك وحب ما يحبك عمل يبلغون حبك. اللهم بارك في رجب شعبا وبلغنا رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر الدعوة الحمد لله رب العالمين. استجب دعانا يا رب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.